Selanjutnya ialah soal nomor 17. Nah, di sini soalnya ialah dari angka-angka 1, 2, 3 sampai 6 akan dipilih dua angka secara acak. Peluang terpilihnya dua angka faktor dari 15 adalah berarti di sini kita disuruh untuk mencari peluangnya gitu ya. Dimana kejadiannya itu ialah terpilihnya dua angka faktor dari 15. Nah, dimana terpilihnya dua angka faktor dari 15 ini kita misalkan kejadian A. Nah, berarti karena yang ditanyakan peluangnya, berarti yang ditanyakan ialah PA-nya. Di mana PA itu adalah NA atau kemungkinan kejadian A per NS atau kemungkinan yang terjadi, gitu ya. Nah, di sini karena kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, sekarang kita akan perhatikan petunjuknya. Nah, di sini kalau kita lihat yang di awal, dari angka-angka 1, 2, 3, sampai 6 akan dipilih dua angka secara acak. Nah, di sini kita bisa tulis gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Kalau titik-titik ini berarti karena di sini 3 berarti lanjutannya 4. Terus lanjutannya berarti 5 dan terakhir 6. Gitu ya. Nah, di sini akan dipilih dua angka secara acak. Nah, dipilih dua angka secara acak gitu ya. Jadi random gitu. Nah, bisa misalkan gini. Kalau misalkan dipilih dua angka, misalkan yang pertama 1, yang kedua 2, jadi 1 dan 2 yang diambil. Nah, terus misalkan 1, 3. Nah, gitu. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, terus yang ditanyakan ialah peluang terpilihnya dua angka faktor dari 15. Nah, berarti dua angka yang terpilih ini adalah faktor dari 15. Nah, faktor 15 ini diambil dari sini. Gitu ya. Berarti dua angka faktor dari 15. Dimana terpilihnya dua angka faktor dari 15 ini adalah kejadian A. Nah, berarti NA-nya nanti didapatkan dari sini. Sedangkan untuk NS-nya nanti akan diambil dari sini. Dimana karena di sini dipilih dua angka secara acak, berarti nanti akan dicari dua angka yang terpilih dari sini gitu. Jadi kemungkinannya itu dari keseluruhannya gitu. Jadi kalau kemungkinan keseluruhannya nanti NA-nya itu ada di NS gitu. Gitu ya. Nah, jadinya kita bisa tulis di sini berarti ini itu untuk mencari NS-nya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Ini tuh kan kita disuruh untuk mencari peluangnya gitu ya. Yang ini. Nah, untuk mencari peluangnya, berarti kan kita harus cari NA dan NS-nya dulu gitu ya, supaya dapat peluangnya. Nah, untuk mencari NA dan NS, berarti kita harus cari tahu dulu, apakah cara yang kita gunakan ini menggunakan cara kombinasi atau permutasi gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan di petunjuknya yang ini. Nah, di mana di sini kalau kita lihat dipilih dua angka secara acak. Gitu ya. Berarti kita fokus ke NS-nya dulu. Nah, kalau dipilih dua angka secara acak, berarti di sini angka yang dipilih itu bebas gitu ya. Nah, misalkan kalau misalkan yang diambil di sini yang pertama 1, terus yang kedua diambil angka 2. Nah, berarti yang didapat di sini adalah angka 1 dan 2. Nah, terus kalau misalkan kalau yang pertama dapat 2, terus yang kedua dapat 1, berarti 2 dan 1.
Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, 1 dan 2 itu sama aja dengan 2 dan 1, gitu ya. Karena di sini sama-sama angkanya itu 1 dan 2. Dan di sini tepat sasaran gitu ya. Di sini mau diambil 2 angka secara acak. Jadi 2 angka yang dipilih itu acak. Jadi bisa aja di sini 1 dan 2 atau 2 dan 1. Jadi dia acak gitu. Nah, misalkan kalau 1, 3. Nah, berarti kalau diacak bisa juga 3, 1. Nah, di mana 1 dan 3 ini sama aja 3 dan 1. Gitu ya. Nah, ini sama. Nah, karena di sini itu sama gitu ya. 1, 2 dan 2, 1. 1, 3 dan 3, 1. Berarti ini tuh tidak memperhatikan urutan. Alias acak gitu ya. Nah, kalau acak itu kan nggak memperhatikan urutan. Nah, jadinya ini tuh nggak perhatiin urutan. Makanya kita menggunakan kombinasi gitu ya. Dimana kalau kombinasi, berarti kita buat kombinasi R dari N. Dimana rumusnya ialah N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, gitu ya. Atau bisa juga kita gunakan cara cepat, yaitu C, R, N, yaitu N kali N kurang 1 kali N kurang 2, sampai seterusnya per R kali R kurang 1 kali R kurang 2, sampai dikali 1 gitu ya. Nah, di mana untuk menentukan ini, yang pembilang ini, batasnya sampai berapa, ini tuh bergantung pada banyaknya angka di R di sini. Misalkan A, atau gini deh, N-nya gitu ya. Di mana kalau kita perhatikan di sini, ini itu merupakan R faktorial gitu ya. Nah, R faktorial. Di mana kalau misalkan kita ganti nih R faktorial misalkan 2 faktorial. Nah, berarti ini tuh berarti sampai ke 1 gitu ya, karena kan mundur ke belakang. Jadinya 2 kali 1. Nah, di sini kalau kita lihat ada 2 angka. Nah, berarti N-nya ini ada sebanyak 2. Nah, inilah misalnya gitu ya. Nah, berarti N-nya itu bergantung pada R faktorial atau N R faktorial. Nah, karena di sini penyebutnya bergantung pada N R faktorial, berarti ini juga batasnya nanti bergantung pada banyaknya angka di R faktorial atau N R faktorial. Nah, gitu ya. Jadi misalkan tadi kalau 2 faktorial, nah berarti ini tuh akan ada 2 angka gitu. Karena tadi kan 2 faktorial 2 kali 1 tuh. Nah, berarti ada 2 angka. Nah, karena ada 2 angka, berarti di pembilang juga harus ada 2 angka. Nah, dimana karena di sini N, berarti kalau 2 angka berarti hanya sampai N kurang 1. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, di sini cara cepatnya ini ada pengecualian gitu ya. Pengecualiannya untuk R sama dengan 0. Dimana kalau untuk R sama dengan 0, nanti jadinya 0 faktorial. Nah, kalau 0 faktorial nanti kita nggak tahu nih mundurnya sampai berapa gitu ya. Cuma kalau 0 faktorial itu 1 gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan pengecualiannya untuk R sama dengan 0, pengecualian tuh R sama dengan 0, berarti nanti kalau R-nya 0, berarti kita gunakan rumus yang lama. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini untuk yang umumnya gitu ya. Terus yang ini untuk cara cepatnya. Tapi ini kecuali R sama dengan 0. Nah, gitu ya. Oke, langsung aja.
Berarti NS-nya di sini karena dipilih dua angka secara acak, berarti kita akan pilih dari banyaknya angka di sini. Nah, berarti N-nya di sini untuk CRN gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, kalau dari 1 sampai 6, N-nya itu ada berapa? Ada 6 angka gitu ya. Terus karena dipilih dua angka secara acak, berarti R-nya ada 2. Nah, berarti CRN, berarti NS-nya berarti C26 gitu ya. Oh ya, ini lupa ditulis N gitu ya. Oke, langsung aja. NS-nya sama dengan C26. Dimana kalau kita perhatikan, kalau kita gunakan rumus cepat gitu ya, berarti kita akan bergantung pada 2 faktorial. Dimana 2 faktorial itu berarti 2 kali 1. Nah, berarti 2 kali 1 ada 2 angka. Berarti 6 ini akan mundur sampai ke 5 aja. Jadinya sama dengan 6 kali 5 per 2 kali 1. Nah, ini kita bagi 2, 1 kita bagi 2, 3. Jadinya 3 kali 5 itu 15. Nah, ini NS-nya. Nah, sekarang kita akan mencari NA-nya. Nah, NA di sini ialah 2 angka dari faktor 15, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, di sini ada kata faktor dari 15. Nah, ada kata faktor gitu ya. Nah, biasanya kita sering terjebak gitu, membedakan antara faktor, terus faktor prima dan faktorisasi prima gitu ya. Nah, di sini aku akan jelaskan mengenai perbedaan ketiga yang aku sebutkan tadi, ketiga kata tersebut, yaitu faktor, faktor prima, dan faktorisasi prima. Nah, kalau faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu angka gitu ya. Jadi misalkan seperti tadi 15 gitu kan. Nah, 15 ini adalah angkanya. Di mana di sini kita akan mencari bilangan yang habis membagi 15 ini. Nah, ini adalah faktor dari 15 tersebut. Karena tadi kan peluang terpilihnya 2 angka faktor dari 15 kan. Nah, jadinya faktor ini adalah bilangan yang habis membagi suatu angka. Di mana bilangan di sini ialah bilangan yang lebih besar dari 0. Bilangan yang lebih besar dari 0. Nah, jadi kita cari pembagian yang lebih besar dari 0 yang habis membagi 15. Nah, misalkan 1 gitu ya. Nah, 1 itu kan lebih besar dari 0. Nah, 15 itu kan habis dibagi 1. Nah, jadinya kan 15 bagi 1 itu 15. Nah, jadinya apa? 1 itu merupakan faktor dari 15. Nah, gitu ya untuk faktor. Nah, sekarang faktor prima. Nah, faktor prima ini ialah bilangan prima yang habis membagi suatu angka. Jadi karena di sini bilangan prima, berarti syaratnya itu harus bilangan prima gitu untuk membagi habis angka tersebut. Jadi contohnya nih,
15. Nah, karena 1 ini bukan bilangan prima, berarti 1 ini bukan faktor prima dari 15. Nah, sementara kalau misalkan 3. Nah, 3 itu kan faktor prima kan? Nah, faktor prima itu kan tadi seperti aku bilang tadi habis membagi 15 atau suatu angka. Nah, 3 itu kan habis membagi 15 karena 15 bagi 3 itu 5. Jadinya 3 itu merupakan faktor prima dari 15. Gitu. Yang ini bilangan prima. Nah, karena tadi 3 itu merupakan faktor primanya, apakah 3 itu juga merupakan faktor dari 15? Nah, jawabannya iya gitu ya. Kenapa? Karena di sini ialah 3 itu kan lebih dari 0 tuh. Nah, jadinya 3 itu memenuhi ke faktor yang ini, yaitu bilangan yang habis membagi suatu angka. Gitu. Jadi kalau misalkan faktor itu lebih umum gitu ya daripada faktor prima. Gitu. Jadi kalau faktor itu udah ada faktor primanya, sedangkan faktor primanya itu belum tentu ada faktor yang ini gitu, yang umumnya gitu. Nah, terus yang terakhir tadi ada faktorisasi prima gitu ya. Nah, kalau faktorisasi prima, kita lanjutkan di sini aja gitu ya. Nah, kalau faktorisasi prima itu adalah perkalian faktor-faktor prima yang menghasilkan angka. Nah, perkalian faktor-faktor prima yang menghasilkan angka. Jadi kalau misalkan kita perhatikan 15 ini, tadi kan faktornya itu, faktor primanya tadi kan 3 tuh. Nah, 3 itu kan tadi habis membagi 15. Nah, 15 itu kan kalau dibagi 3 jadi 5. Nah, 5 itu kan merupakan bilangan prima kan. Jadinya kalau kita kalikan 3 kali 5 itu 15 gitu ya. Jadi faktorisasi 15 itu adalah 3 kali 5. Kenapa? Karena 3 itu adalah bilangan prima dan 5 itu adalah bilangan prima. Jadinya kalau kita kalikan bakal jadi 15. Nah, itu adalah faktorisasi prima. Nah, makanya kalau faktorisasi itu biasanya kita menggunakan pohon faktor gitu ya. Jadi kalau kita gunakan pohon faktor, kita bisa langsung gampang untuk menentukan faktorisasi primanya gitu. Nah, gitu ya. Oke, sekarang karena di sini kita akan mencari faktor dari 15, berarti kita akan mencari bilangan yang lebih besar dari 0 yang habis membagi 15. Nah, biasanya kalau untuk mencari faktornya, kita akan mencari perkaliannya, gitu ya. Nah, misalkan kalau untuk 1, nah perkalian 1 yang menghasilkan 15 berarti 15 gitu ya. Nah, berarti faktornya itu 1 dan 15. Nah, terus kalau misalkan 2, bisa nggak dia habis membagi 15? Nah, nggak bisa gitu ya. Nah, terus kalau 3. Nah, 3 ini kan merupakan faktornya gitu ya. Karena kalau faktor prima juga termasuk ke dalam faktor. Nah, berarti 3 dikali 5. Nah, berarti 5 ini juga merupakan faktornya gitu ya. Karena kalau misalkan habis dibagi 3 berarti habis dibagi 5. Terus kalau 15 habis dibagi 1 berarti 15 juga habis dibagi 15. Gitu, makanya biar lebih gampang kita mencari faktornya berarti kita akan mencari perkaliannya gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan faktor dari 15 itu ada 4, yaitu A-nya 1, 3, 5, dan 15. Nah, dari sini tadi kan 2 angka itu faktor dari 15 gitu ya.
Dua angka itu faktor dari 15. Nah, jadi angka yang terpilih itu, dua angkanya itu dari sini. Cuman kita harus perhatikan, apakah keseluruhan dari sini itu memenuhi ke sini. Dimana kalau kita lihat, di A ini 1, 3, 5, 15. Terus di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti yang sama itu hanya ada 3 angka gitu ya. Yaitu 1, terus di sini ada 1, berarti memenuhi gitu ya. Terus 3, terus di sini ada 3, berarti 3 yang memenuhi. Terus di sini 5, di sini 5 memenuhi. Tapi kalau untuk 15 tidak memenuhi, karena di sini tidak ada 15. Nah, berarti A yang memenuhi itu ada 3. Jadinya kita bisa tulis A-nya itu sebetulnya 1, 3, 5. Nah, dari sini akan diambil 2 angka gitu ya, karena tadi kan 2 angka itu faktor dari 15. Nah, berarti 2 angka itu dari sini gitu. Dimana untuk mencari 2 angka tersebut sama juga dengan yang NS-nya tadi. Kita gunakan kombinasi gitu ya. Jadinya karena di sini ada 2 angka yang dibutuhkan dan di sini yang dipilih itu dari 3 angka, berarti kita gunakan kombinasi 2 dari 3. Berarti NA-nya C23. Oke, di sini aku tulis 3 gitu ya, biar lebih gampang memahaminya. Nah, berarti NA-nya ialah C23. Nah, sekarang kita bisa tulis di sini. Oke, di sini aja gitu ya. NA-nya C23. Dimana dari sini kita perhatikan 2 faktorial itu berarti 2 kali 1. Nah, berarti di sini ada 2 angka. Berarti 3 ini akan kita buat jadi 2 angka. Dimana kalau hitung mundur berarti ini tuh mundurnya sampai 2 aja. Berarti 3 kali 2 per 2 kali 1. Jadinya 2-nya bisa kita coret. Terus berarti kita tinggal bagi. 3 per 1 itu berarti 3. Nah, berarti NA-nya kita dapatkan 3. Terus NS-nya 15. Nah, berarti untuk PA-nya, berarti kita buat di sini aja gitu ya. Ini kita coba kita hapus. Oke. Nah, berarti PA-nya itu adalah NA dibagi NS. Nah, NA-nya berapa? NA-nya tadi ada 3. Yaitu yang ini gitu ya. 3 per NS-nya 15. Yaitu yang ini. Nah, di sini 15 itu habis dibagi 3. Jadinya jadinya 5 gitu ya. Terus 3 ini bisa dibagi 3 jadi 1. Jadinya kita dapatkan peluangnya ialah 1/5. Nah, inilah jawabannya gitu. Oke, sekarang kalau kita lihat di opsinya, berarti jawaban yang tepat itu ada di opsi yang D gitu ya. Oke, berarti jawabannya opsi D.